Assalamualaikum saudara-saudaraku di YouTube. Jadi di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku ya guys. Jadi ceritanya langsung aja. Sebelum bapakku meninggal, aku pernah bermimpi ibuku meninggal. Jadi di mimpi itu ibuku meninggal di luar rumah. Ketika jenazahnya diantarkan ke rumah, aku melihat jenazah ibuku. Bentuknya itu panjang dan gede, jadi seperti bukan jenazah ibu aku. Di situ aku menangis sejadi-jadinya, merasa aku sangat gak ikhlas banget, gak mau banget ditinggal ibu. Bener-bener hancur hati aku. Nah, setelah kejadian mimpi itu, beberapa lama kemudian bapakku sakit guys. Sakit terakhir itu aneh. Jadi kan biasanya kalau orang sakit kan, kalau makan gak pernah habis, minta permintaan banyak tapi gak pernah habis kan. Tapi ketika sakit yang terakhir ini aneh, bapakku tuh setiap minta makan apa selalu habis. Di situ aku kepikiran, kok bapakku aneh ya, sakit yang ini minta apa-apa selalu dimakan habis, ada apa ya? Firasat aku udah gak enak sih waktu itu, tapi aku selalu mengalihkan ke pikiran yang positif, gak mau banyak-banyak mikirin yang negatif. Ketika itu bapakku setelah sembuh dari sakit beberapa hari, dia langsung beraktivitas seperti biasanya. Ya namanya tani, dia setiap pagi ke sawah. Dan setiap pagi ke sawah, kita juga sekeluarga gak pernah tahu sawah mana yang dia tuju. Terkadang aku berpikir merasa takut ada apa-apa di jalan. Kadang berpikir pengen nulis nomor HP, terus suruh dibawa kemana-mana biar kalau ada apa-apa di jalan ngubunginnya kan enak. Cuman gak pernah sempat gitu. Terus ketika malam Jumat kita sempat berkumpul di depan TV, ngobrol-ngobrol sama ibu, bapak, kakak juga. Nah setelah itu pagi hari Jumat dia pergi ke sawah pagi-pagi banget, golongan jam 5 pagi. Situ aku masih tidur. Tapi ketika bapakku pergi, aku sebenarnya tahu sih, denger. Cuman ya sudahlah, mudah-mudahan saja bapakku selalu dalam lindungan Allah. Sebenarnya pikiran aku waktu itu udah gak enak sih. Dan setelah golongan jam 8 aku seperti biasa sholat duha. Nah setelah selesai sholat seperti biasa zikir sampai jam 9. Jam 9 aku tuh mau berhenti, cuman karena firasat aku terhadap bapak gak enak, jadi aku lanjutin aja zikirnya sambil mendoakan yang baik-baik untuk bapak. Dan setelah jam 10 kemudian tiba-tiba ada suara tangis dari luar. Suara itu semakin lama semakin dekat. Lalu aku intip tuh dari jendela. Pas aku intip, ternyata itu adik dari bapak aku. Dia nangis sambil menggendong cucunya. Aku terus ngintip, liatin dia mau jalan kemana gitu. Terus makin lama dia ternyata belok ke rumah aku dan duduk di depan rumah aku. Lalu aku langsung samperin. Setelah aku samperin, aku tanya, ada apa? Kenapa kok nangis? Terus dia ngomongnya terbata-bata karena sambil nangis, jadi aku juga dengernya gak jelas. Aku kirain suaminya dia yang kecelakaan. Pas setelah itu ya aku diam aja. Terus ada adiknya lagi, satu lagi, dia datang karena dia ngeliat aku seperti orang bingung. Terus dia ngasih tahu, kamu udah tahu belum bapak kamu kecelakaan, katanya gitu. Di situ aku langsung nangis. Aku masuk kamar nangis. Lalu aku ditenangin sama teman aku di kamar, karena kabar itu tidak jelas juga. Ada yang bilang kecelakaan, ada yang bilang ya ditabrak, keserempet, ada juga yang bilang meninggal di sawah. Pokoknya kabarnya gak jelas. Jadi kita semua di rumah berdoa yang baik-baik, berharap dia pulang masih ada nafasnya, masih ada nyawanya. Terus kita rundingan mencari jenazahnya di mana. Ketika kita mau pergi
ternyata ada telepon bahwa jenazahnya lagi diantar pulang sama mobil ambulan. Akhirnya kita nunggu di rumah. Ketika beberapa jam kemudian datang mobilnya, kita semua panik, deg-degan, berharap bapakku masih ada nyawanya. Ketika datang ternyata dia digotong-gotong banyak orang. Dan memang iya, jenazahnya sudah ditutup kain. Benar-benar mirip seperti apa yang pernah aku impikan. Digotong-gotong banyak orang, jenazahnya panjang, gede. Ternyata itulah adalah jenazah bapak aku. Aku nangis, ibu nangis, ponakanku juga nangis. Setelah itu aku hanya bisa belajar untuk ikhlas, karena yang namanya umur memang kita tidak pernah tahu kapan waktunya Allah menjemput kita. Mudah-mudahan bapakku meninggal dalam husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semua suatu nanti meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku juga sangat bersyukur ketika bapakku meninggal, dia memang ada temennya di sawah. Jadi dia bersawah berdua. Dan sebenarnya cerita yang sebenarnya dia meninggal tuh karena kejang di sawah, bukan karena kecelakaan. Terus bapakku memang dulu sering kejang sih, cuman kalau dulu kan seringnya sama ibu, jadi bisa ditangani ibu, dipijitin, disuruh tenang, diistirahatin. Cuman karena waktu itu sudah waktunya juga Allah jemput, jadi ya harus pulang waktu itu. Dan aku juga berterima kasih sama temennya yang udah membantu sampai jenazahnya bisa pulang ke rumah. Oke guys, ceritanya sampai di sini dulu. Tunggu cerita-cerita selanjutnya ya. Terima kasih yang udah subscribe dan udah mampir di channel aku. Semoga kalian semua selalu diberi sehat, panjang umur, diberi rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.